Isu pendukung setia Jokowi bakal gantiin Menteri BUMN Erick Thohir. Guys, korupsi Pertamina 193 triliun kemarin dinilai adalah kegagalan besar Erick Thohir memimpin sebagai Menteri BUMN. Nah, tapi sekarang muncul lagi nih isu penggantinya yang berasal dari kalangan pendukung setia Jokowi. Rumornya, calon penggantinya itu adalah Jeffrey Giovanni guys, yang merupakan salah satu pendiri Partai PSI. Nah, tapi rumor ini langsung dapat kritikan, seperti dari pengamat politik Jamaluddin Ritonga. Menurutnya, pemerintahan Prabowo bakalan rugi besar kalau lagi-lagi ambil menteri dan loyalisnya Jokowi. Pandangan publik ke Prabowo juga makin negatif dan dapat dinilai emang benar masih dapat kontrol dari Jokowi. Tapi kalau menurut kalian, siapa sih guys yang cocok gantiin Menteri BUMN Erick Thohir? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ramai lagi orang-orang yang layak di reshuffle. Ya, rumor katanya setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan sih benar agar mengefektifkan kinerja. Ya bukan hanya efisiensi yang diperkuat, tapi tujuan utama kita kan efektif atau tidak. Ketercapaian efektivitasnya, tujuannya tercapai. Ya. Sayang sekali kalau demi efisiensi kemudian efektivitasnya tidak tercapai. Tentu harapannya efektif tapi juga efisien. Nah, untuk urusan efektivitas, beberapa menteri menjadi catatan untuk di reshuffle. Tentu pandangan ini bukan hanya berasal dari 1-2 orang, tapi banyak pihak, banyak sudut pandang yang menilik kepada persoalan ini. Di antaranya adalah Erick Thohir dan Budi Ari. Tentu yang lain-lainnya sudah kita bahas juga. Ada kemarin Menpan RB ya, Menteri Yandri yang terus cawe-cawe. Dan beberapa lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat kabar dari rmol.id. Ini menarik ya. Prabowo tak main-main. Siapa ketar-ketir? Siapa yang ketar-ketir dengan Prabowo yang tak main-main? Budi Ari terlibat korupsi PDNS. Data nasional ini yang kemarin sempat heboh di eranya Jokowi ketika bobol itu ya. Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena nyerang negara, berat. Kayak berapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara aktornya. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak daripada alhamdulillah Pak. Karena ini persoalan national security Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya innalillahi Pak. Kemudian barang Erick akan diganti nih. Ini kita akan bahas ya. Dan yang cukup mengerikan, suara-suara pengganti Erick sudah muncul. Salah satunya adalah Jeffrey Giovanni. Siapa dia? Dia dulunya di Golkar. Kemudian bikin partai yang bernama Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Wah, Jokowi banget kalau begitu. Berbahaya ini. Mari kita simak beritanya. Ermol, Budi Ari, ini pandangan dari Roy Suryo sekaligus memberikan informasi juga ya. Budi Ari Setiadi ketar-ketir gegara dugaan korupsi PDNS. Sebenarnya bukan hanya PDNS ya, tapi judul juga kan masih terduga juga ini terkait. Mari kita lihat kabarnya.
Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS di Keminfo periode 2020 sampai 2024 membuat stres mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Gimana nggak stres sampai dia harus ke Solo kan, sowan, minta petunjuk dari Jokowi. Kita lihat dalam beberapa bulan kemarin. Demikian dikatakan mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya Jumat 14 Maret kemarin. Apalagi kasus ini diduga merugikan negara 1 triliun. Nyaris 1 triliun ya. Roy Suryo mengatakan awalnya proyek PDN sebelum jadi PDNS ini digagas Menkominfo Johnny G. Plate ya di 2022 dan direncanakan selesai 2 tahun sesudahnya. Sayang, Johnny G. Plate terkena kasus proyek BTS 5 giga dan diteruskan oleh Menkominfo Budi Ari Setiadi. Tapi di periode Budi Ari inilah terjadi kecerobohan akibat mau mencari muka Presiden ke-7 Jokowi. PDN yang harusnya ada di 4 lokasi, Cikarang, Batam, IKN, dan NTT, kemudian di shortcut dibuat menjadi Pusat Data Nasional Sementara di Serpong dan Surabaya. Demi apa? Demi mengejar diresmikan oleh Jokowi sebelum lengser. Nah, ini ya demi sebuah jilatan, akhirnya sebuah proyek strategis ya, ini harus dikacaukan jadwalnya. Dan ternyata diduga ada persoalan yang merugikan negara nyaris 1 triliun. Ini adalah keputusan yang konyol, yang secara teknis sangat berbahaya. Tentu Roy Suryo sangat paham sekali urusan ini. Karena seharusnya PDN sesuai dengan standar ISO dan tier tertentu, menjadi spec down dan tidak sesuai standar lagi. Wah, Budi Ari lanjut Roy Suryo juga telah secara serampangan memindahkan rencana detail PDN yang sebelumnya sudah dirancang di 4 lokasi, hanya menjadi di 2 lokasi, itu pun sementara. Perangkatnya hanya menyewa alias buang-buang anggaran percuma karena sebelumnya dianggarkan senilai 2,7 triliun dengan bantuan Prancis untuk Cikarang, Korea untuk Batam, Inggris dan Amerika untuk IKN dan NTT. Kasus ini direkayasa menjadi PDNS jadi sementara. Sekedar memuaskan syahwat Jokowi sebelum lengser berkuasa yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Terjadi kebocoran data. Kita ingat sekali ya. Mungkin kita juga termasuk yang bocor itu. Nah, sahabat, ini kerugiannya mencapai 500 miliar. Ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri ya. Jadi dikatakan bahwa dugaan korupsi ini terjadi pada eranya Budi Ari Setiadi. Jadi bukan hanya persoalan judi online, tapi juga korupsi ini juga terkait ini Budi Ari. Tentu dia ketar-ketir. Tentu dia harus meminta petunjuk kepada Jokowi. Ya sudah, ini bukti Prabowo Subianto tidak main-main. Kita lihat nanti faktanya setelah Lebaran ya. Oke, Budi Ari mirip Darto Helm tapi lebih ganteng Darto. Kok jadi bahas ini ya, wajah nggak perlu lah. CPNS ditunda, yang korupsi gila-gilaan harus segera dicokok nih. Ternaknya Jokowi, waduh. Nah, bukan hanya Budi Ari, tapi juga Erick Thohir. Bahkan bahasanya sudah jauh, sudah selangkah lebih maju. Sudah bicara tentang pengganti. Jadi jangan-jangan Erick ini lebih matang untuk diganti dibandingkan menteri yang lain. Mungkin samalah dengan Budi Ari gitu. Jika Erick direshuffle, Presiden jangan asal tunjuk pengganti. Jadi tentu diskusi ini, bahasa ini tidak akan muncul kalau rumornya tidak terlalu kuat. Kan biasanya begitu. Isu reshuffle jilid 2 yang kabarnya juga menyasar Menteri BUMN diharapkan tidak membuat Prabowo asal menunjuk orang sebagai pengganti. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai dari sejumlah isu yang berkembang memang terdapat beberapa nama yang menarik perhatian publik. Ada beberapa nama yang kapabel untuk gantikan ET jika memang santer akan direshuffle, ujar Igor. Dari beberapa nama yang diketahui, ada nama yang bermasalah dan mengundang kontroversi. Apa itu? Giovanni Dedengkot PSI, yang dikenal sebagai orangnya Jokowi. Ya, kenapa PSI tagline-nya Jokowisme? Luar biasa bukan? Ini sudah kultus individu yang
benar-benar membahayakan ini. Bukan menguatkan sistem, tapi memang ismenya Jokowi apa ya? Coba sahabat yang tahu ajarannya Jokowi ini apa nih? Sehingga oleh PSI harus dibuat sebagai isme Jokowisme. Ngeri kali itu. Mau ngelebihin Tuhan kali ya. Namun begitu, Prabowo harus lebih melihat kebutuhan pergantian sosok menteri dari banyak aspek. Tentu jangan sampai beli kucing dalam karung, atau sudah tahu-tahu buruk masih dipakai juga. Ini yang merepotkan. Ganti saja sama Kaisang. Wah, ini sih sarkas. Singkirkan Jokowi, bikin resah terus. Aduh, jangan cuma menterinya dong, kakapnya juga ditangkap. Nah, ini tentu catatan untuk judi online dan banyak kasus lainnya yang hanya menyasar yang di bawah, yang atasnya tidak tersentuh. Artinya apa itu? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal equality before the law, semua sama di hadapan hukum. Mestinya begitu gitu. Nah, diperkuat lagi dengan catatan ini bahwa loyalis Jokowi, Jeffrey Giovanni, sangat tidak layak gantikan Menteri BUMN Erick Thohir. Beredarnya rumor Menteri BUMN akan digantikan oleh salah satu pendiri PSI, Jeffrey Giovanni, menuai pro kontra. Dari rumor yang berkembang juga dia domisilinya di Singapura ya. Wah, gimana nih? Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa jika rumor itu benar, maka itu tidak menguntungkan bagi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Pasalnya, Jeffrey dikenal adalah loyalis Jokowi. Kalau ini benar terjadi, maka semakin banyak loyalis Jokowi yang berada di Kabinet Prabowo, dan itu akan mengganggu kinerja Prabowo. Tentu tidak semua. Saya yakin beberapa, mungkin sebagian kecil ya, yang masih bisa dipertahankan oleh Prabowo karena menunjukkan kinerjanya yang bagus dan loyalitasnya yang berpindah dari Jokowi ke Presiden Prabowo. Tapi kalau masih Jokowisme, nah ini yang repot. Menurut Jamiluddin, jika Jeffrey Giovanni menggantikan posisi Erick, secara politis ini mengindikasikan bahwa Prabowo terkesan masih dalam kendali Jokowi. Tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Persepsi ini menguatkan banyak pihak. Tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo, sebab Prabowo hanya dinilai sebagai perpanjangan tangan Jokowi. Tapi kita lihat, dalam banyak kebijakan-kebijakan hari ini mempreteli kebijakan-kebijakan Jokowi yang sebelumnya. Bahkan termasuk RUU TNI yang pro kontra, yang konon karena dilakukan di sebuah hotel dan tertutup, ini tentu menuai pro kontra juga, bahwa catatan kenapa TNI mulai diberikan ruang-ruang untuk masuk ke kementerian, ya karena Pak Prabowo percayanya ke TNI. Kenapa? Karena Pak Prabowo dari TNI. Semudah itu saja logikanya. Jadi kita lebih mempercayai lingkup terdekat kita, institusi kita gitu. Saya kira ini bukan persoalan ketika ada komitmen yang terbukti dalam sebuah tindakan, dalam kebijakannya gitu.